away from her, you bitch! Do something! Kembali bersama Film Story. Kali ini kita akan mengulas kelanjutan film Alien pertama yang dirilis tahun 1979, yang diteruskan dengan sequelnya yang dirilis tahun 1986, masih dengan pemeran utama Sigourney Weaver dan disutradarai oleh James Cameron. Film ini melanjutkan cerita Ripley yang telah berhasil menyelamatkan diri dari alien dengan meledakkan kapal induk Nostromo. Ripley juga berhasil membunuh alien dengan membakarnya melalui cerobong pesawat. Untuk lebih jelasnya mengenai film Alien yang pertama, silakan sobat-sobat tonton ulasannya pada link di atas. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita lanjutkan alur cerita film ini. Tapi sebelum itu, ada baiknya sobat-sobat subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan ulasan film menarik lainnya bersama Film Story. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Ripley hibernasi di pesawat cadangan dan mengatur arah pesawat menuju bumi, hingga akhirnya dia diselamatkan oleh tim penyelamat. Saat tersadar, Ripley berada di rumah sakit di mana berita tentang keselamatannya tersebar sampai ke perusahaan tempat di mana dia berkontrak sebelumnya. Saat di perawatan, Ripley dikunjungi oleh Carter Burke, perwakilan perusahaan, yang mengatakan kalau Ripley akan menjalani sidang korporasi dalam waktu dekat. Dari Carter Burke juga Ripley mengetahui ternyata dia telah tertidur selama 57 tahun. Saat keadaan Ripley membaik, dia pun mengikuti sidang korporasi. Meskipun telah 57 tahun semenjak hancurnya kapal induk Nostromo, pimpinan sidang tetap mencecar mengapa Ripley menghancurkan kapal induk itu. Karena harga kapal itu termasuk tidak bisa dikatakan murah, belum lagi muatannya yang turut hancur. Berulang kali Ripley menyampaikan pada pimpinan sidang bahwa dia menghancurkan kapal itu karena adanya alien di planet LV-426 yang menyerang kapal dan membantai semua krunya. Pimpinan sidang tetap tidak menerima, bahkan dia mengira Ripley sakit jiwa. Hal ini membuat suasana di ruang sidang korporasi menjadi tegang, dan akhirnya Ripley dipaksa menjalani perawatan psikologis selama 6 bulan atas perintah pimpinan sidang dengan dugaan gangguan psikologis. Saat hendak keluar ruangan, Ripley menghentikan pimpinan sidang dan mengatakan sebaiknya dia mengecek planet LV-426 tempat dia menemukan makhluk itu. Dan pimpinan sidang mengatakan hal itu tidak perlu karena semua orang yang ada di sana terdiri dari 70 kakak baik-baik saja. Mendengarkan hal itu, Ripley terdiam karena tahu bahayanya jika alien itu sampai di planet itu. Ketika menjalani perawatan psikologis, Ripley dipindah kerja di dermaga sebagai juru angkut. Pada suatu waktu, dia kembali dikunjungi oleh Carter yang menyampaikan perusahaan kehilangan kontak dengan koloni di planet LV-426. Dan Carter meminta Ripley mau ikut sebagai penasihat misi. Untuk meyakinkan Ripley, Carter datang bersama seorang letnan marinir. Ripley masih merasa jengkel pada perusahaannya menolak ikut bersama Carter ke planet itu karena dia nggak ada urusannya. Lagi pula, izin terbangnya sudah dicabut perusahaan. Kemudian Carter setengah memaksa dan mengatakan, Ripley emang enak menjadi kuli angkut. Dan Carter meyakinkan Ripley dia bisa mengembalikan izin terbangnya kalau Ripley mau ikut bersamanya ke planet LV-426. Lagi-lagi Ripley menolak dengan agak keras. Carter terpaksa pulang dengan meninggalkan kartu namanya di meja Ripley. Pada malam harinya, kembali Ripley terbangun karena mimpi buruk dan kemudian dia menghubungi Carter, mengatakan jika Carter ke planet itu bertujuan untuk membunuh alien, maka dia bersedia ikut. Hal ini dibenarkan Carter, maka resmilah Ripley mengikuti rombongan Carter ke planet LV-426. Maka berangkatlah Ripley dan rombongannya dengan kapal induk Sulaco
sebuah kapal induk besar yang dilengkapi persenjataan berat. Saat terbangun, misi itu diikuti oleh 12 orang termasuk Ripley dan dikomandani oleh Letnan Gorman. Mereka adalah orang-orang yang dibayar perusahaan untuk menyelidiki penyebab hilangnya kontak di planet LV-426. Saat makan pertama, Private Hudson meminta pada Bishop untuk melakukan trik pisau, dan ternyata rekan lainnya memaksa Hudson menggunakan tangannya, membuat dia panik. Ketika Bishop duduk bersama Ripley, ternyata tangannya terluka. Dan di saat itulah Ripley mengetahui ternyata Bishop adalah sebuah robot android. Hal ini mengingatkan Ripley di film pertama di mana dia hampir mati oleh robot serupa dengan Bishop. Ripley pun marah dan mengancam Bishop agar tidak dekat-dekat dengannya. Saat briefing taktis, kebanyakan kru Letnan Gorman menyepelekan tentang alien ini karena mereka anggap gampang untuk membunuhnya. Ripley lalu mengatakan dengan nada menekan jika satu ekor saja telah menghabisi semua krunya kurang dari 24 jam. Semua yang mendengar ini terdiam. Semua personil bersiap turun ke planet LV-426. Mereka dibekali dengan senjata militer kelas berat, bahkan rudal penghancur planet pun ada. Di perjalanan, Private Hudson bahkan mengolok-olok Ripley yang terlihat ketakutan hingga akhirnya Hudson dipaksa diam oleh temannya yang lain. Kemudian tibalah mereka di planet LV-426. Di sana mereka mengamati sambil memutar pesawatnya dan ternyata tidak ada tanda-tanda kerusakan fisik di bangunan koloni dan listrik pun masih tersedia. Ketika turun, mereka langsung memasuki area koloni, sedangkan Ripley tetap berada di kendaraan. Mereka mulai menyisir bangunan pertama. Di sana mereka melihat tanda kerusakan dan adanya tanda-tanda perlawanan. Namun mereka belum berhasil menemukan satu orang pun di sana. Setelah bangunan pertama disisir, kemudian Ripley turun untuk turut memeriksa lokasi. Di satu koridor, mereka dikejutkan oleh sebuah bayangan yang membuat Hudson secara tidak sengaja menembak. Untung tembakan itu tidak mengenai sasaran. Kemudian Ripley dipanggil untuk menyelidiki hal itu. Ketika melihat dari dekat, betapa terkejutnya Ripley, ternyata bayangan itu adalah sebuah bocah perempuan kecil yang ketakutan. Ripley mencoba mengejar bocah itu hingga ke tempat persembunyiannya di dalam saluran udara. Ripley pun berusaha keras membujuk gadis itu dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Di sanalah Ripley tahu nama gadis itu adalah Rebecca. Kemudian Ripley membawa Rebecca ke ruang perawatan. Di sana dia mencoba menanyakan di mana semua orang. Semula gadis itu diam karena terlalu sering ditanya. Akhirnya gadis itu membentak dan mengatakan semua orang telah mati termasuk orang tuanya. Ripley menyesal dan mengatakan maaf kepada Rebecca yang dia ketahui ternyata mempunyai nama panggilan Newt. Ripley mencoba meyakinkan Newt jika dia aman bersama tentara di sini. Newt hanya diam saja dan berkata, semua nggak ada bedanya. Ripley pun terdiam untuk kedua kali. Pada koloni itu, semua orang dipasangi alat pemancar dalam badannya. Carter dan Hudson mencoba mendeteksi keberadaan mereka dengan cara memindainya. Dia menemukan banyak sinyal yang berada tidak jauh dari gedung utama. Lalu, Letnan Gorman meminta mereka bersiap untuk menuju ke sana. Dengan penuh waspada, tim berangkat menuju ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Hudson. Mereka mencoba mencari penduduk koloni ini. Pencarian dilakukan pada setiap sudut gedung, hingga pada akhirnya mereka menemukan seorang wanita yang terselubung cairan lendir dan terikat. Saat hendak menyelamatkan wanita itu, tiba-tiba dia berteriak kesakitan. Saat itulah mereka melihat ada seekor alien yang merobek dada wanita itu. Hal ini membuat mereka membakarnya beserta wanita itu pun lalu mati. Setelah kejadian itu, sensor deteksi gerakan mulai berbunyi menandakan ada objek bergerak ke arah mereka. Tiba-tiba, alien itu menyerang dengan jumlah banyak membuat mereka menembak membabi buta.
Letnan Gorman yang mengetahui keadaan semakin kacau, akhirnya dia pun menjadi gugup untuk memberikan perintah. Ripley memaksanya untuk menarik semua pasukannya dari sana. Bukannya menurut, Gorman diam 1000 bahasa. Lalu spontan saja Ripley segera menuju ke kursi pengemudi dan mulai menjalankan mobil komando tersebut. Dia menuju ke arah pasukan Gorman yang berada untuk penyelamatan. Gorman memaksa Ripley berhenti, tetapi Carter menghalanginya. Setibanya di lokasi, Ripley melihat sisa pasukan Gorman berhasil mundur. Hanya tersisa 3 orang yang termasuk Hudson yang selamat. Lalu mereka mundur meski alien tetap menyerang mereka sepanjang jalan keluar. Setelah kejadian itu, mereka semua berdebat tentang apa yang harus dilakukan kemudian. Ada yang menyarankan menggunakan bom asap, tetapi Ripley lebih memilih kembali ke kapal induk dan meledakkan planet itu dari sana. Corporal Hicks adalah personil dengan pangkat tertinggi, akhirnya mengambil keputusan sama dengan keinginan Ripley. Lalu dia pun menghubungi pilot untuk kembali ke kapal induk. Saat menunggu pesawat datang, tiba-tiba pesawat oleng dan jatuh. Ternyata alien berhasil masuk ke pesawat itu dan membunuh pilotnya. Melihat pesawat hancur, Ripley dan sisa timnya hanya terdiam penuh ketakutan. Mereka memutuskan untuk kembali ke gedung utama koloni. Di sana mereka mempersiapkan diri menghadapi serangan alien. Beruntung ternyata masih ada persenjataan yang tersisa, termasuk senapan mesin otomatis. Lalu mereka membuat semacam benteng menggunakan apa yang ada untuk bertahan sambil memikirkan apa langkah mereka selanjutnya. Ripley dan timnya berusaha menutup akses masuk ke komplek itu dengan mengelas dan memasang jebakan senjata mesin. Tidak butuh waktu lama, tiba-tiba sensor mendeteksi gerakan dan senjata otomatis mulai menembakkan secara beruntun hingga menghabiskan amunisinya. Melihat senjatanya habis amunisi, Hudson pun menjadi panik. Ripley lalu mencari cara bagaimana agar bisa mendatangkan pesawat penjemput dari kapal induk secara otomatis. Mereka harus memperbaiki antena pemancar yang berada di sudut bangunan lain di komplek itu. Awalnya semua orang menolak untuk pergi. Akhirnya Bishop bersedia memperbaiki antena itu. Bishop lalu menuju ke gedung sebelah melalui pipa yang terhubung dan membutuhkan waktu 40 menit untuk tiba di ujung sana. Kemudian terdengar tembakan pada lorong kedua tempat mereka berada. Sensor pendeteksi gerakan mendeteksi ada gerakan objek yang mendekat dan senjata itu pun menembakkan semua amunisinya hingga hampir habis. Saat mereka bersiap bertempur, Ripley memperhatikan layar. Ternyata alien tersebut mundur, membuat Ripley sedikit lega. Hicks kemudian memerintahkan Hudson dan rekannya untuk berpatroli. Saat santai inilah Hicks mengajari Ripley bagaimana menggunakan senapang serbuk otomatis untuk berjaga-jaga. Bishop yang berhasil sampai di antena pemancar segera memperbaikinya dan mencoba meremot pesawat penjemput dari kapal induk. Ripley yang sedang bersama Newt diserang oleh baby alien membuat dia hampir mati. Akhirnya dengan mengaktifkan alarm kebakaran berhasil memberitahu Hicks dan segera menuju ke tempat Newt. Hicks berhasil menyelamatkan Ripley. Rupanya kejadian penyerangan alien itu disebabkan oleh Carter yang bertujuan membunuh Ripley dan timnya. Hal ini dilakukan Carter karena Ripley tidak mengizinkan mereka membawa pulang sampel alien tersebut. Mengetahui hal ini, Ripley dan timnya menjadi emosi dan langsung ingin menghabisi Carter. Ketika mereka bertambah emosi dan waktu ingin menghajar Carter, kemudian tiba-tiba listrik padam membuat mereka panik. Lalu alat pendeteksi gerakan mendeteksi adanya gerakan di objek dan mendekat dalam jumlah banyak. Mereka pun bersiap siaga menghadapi alien itu. Ripley merasa heran ketika objek yang mendekat dan terdeteksi itu berada di dekat mereka, tetapi mereka tidak melihatnya. Kemudian Ripley meminta Hicks untuk mengecek bagian atas ruangan. Benar saja, di sana Hicks melihat gerombolan alien berkumpul di atas. Sontak mereka semua menembak membabi buta. Tembakan itu akhirnya merusak plafon, otomatis membuat alien yang ada di atas jatuh ke bawah. Dan kekacauan pun terjadi. Satu persatu dari mereka tewas oleh alien tersebut. Saat hendak lari, Ripley terpisah dengan Newt di saluran udara dan dia pun jatuh ke bawah sendirian.
Ripley berusaha menyelamatkan Newt, tapi setelah berhasil membuat jalan masuk, ternyata Newt sudah menghilang diserang oleh alien. Ripley kecewa berat dan menangis. Akhirnya Hicks pun terpaksa menarik Ripley untuk meninggalkan tempat itu. Hicks dan Ripley berhasil menuju landasan pesawat di mana Bishop telah meremot pesawat penjemput untuk mengambil mereka. Komplek itu ditenagai oleh nuklir karena adanya tembak-menembak di sana membuat inti reaktor menjadi tidak stabil. Ripley yang berusaha menyelamatkan Newt meminta Bishop mengantar mereka ke tempat sarang alien terdekat. Bishop menegaskan ke Ripley mereka hanya memiliki waktu 26 menit sebelum inti reaktor meledak. Kemudian Ripley mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Newt. Dia membekali diri dengan senjata berat dan senjata api. Tak lupa Ripley juga membawa beberapa bom dan segera menuju ke sarang alien untuk mencari Newt. Berbekal alat pendeteksi milik Hicks, Ripley melacak keberadaan Newt di sarang alien. Setelah mencari agak ke dalam, dia berhasil menemukan pemancar Newt. Ripley kecewa karena mengira Newt telah mati. Tiba-tiba Ripley mendengar teriakan Newt yang terikat dan telah menjadi kepompong. Ripley pun membunuh alien dan segera melepas Newt dari jeratannya. Tembakan Ripley ternyata mengundang alien segera berdatangan, dan saat berlari membawa Newt, Ripley memasuki ruangan di mana terdapat ratu alien di sana. Dia pun segera menurunkan Newt dari pelukannya. Sejenak, Ripley memperhatikan ratu alien dengan sedikit takut. Karena telur-telur alien itu mulai menetas, hal itu memaksa Ripley menembak telur-telur itu, dan di sanalah Ripley memuntahkan semua amunisinya ke arah ratu alien. Sewaktu hendak keluar dari sarang alien, Ripley melemparkan granat membuat sarang itu hancur. Lalu dia dan Newt pun berlari ke tempat penjemputan. Pelarian Ripley dibayangi oleh ratu alien yang marah karena sarangnya hancur oleh Ripley. Sewaktu hampir tertangkap, Bishop berhasil menjemput Ripley dan segera menuju ke kapal induk yang berada di orbit. Ketika turun dari pesawat, tiba-tiba Bishop diserang oleh alien yang bersembunyi di pesawat, membuat badannya terpisah menjadi dua. Ripley segera meneriakkan kepada Newt untuk berlari, dan seketika itulah Newt pun berlari dan bersembunyi. Melihat kesempatan itu, lalu Ripley pun berlari ke airlock. Alien tersebut mencoba menangkap Newt yang bersembunyi. Ketika hampir tertangkap, tiba-tiba pintu airlock terbuka dan muncullah Ripley yang menggunakan loader dan menantang alien itu. Perkelahian pun terjadi dengan sengit. Lalu Ripley berhasil memojokkan dan bersama-sama mereka terjatuh ke pintu airlock. Karena posisi terjepit, alien tersebut kesulitan bergerak. Nah, kesempatan itulah membuat Ripley melepaskan diri dari loader dan segera memanjat ke atas. Tanpa disadarinya, alien tersebut menangkap kaki Ripley, membuatnya kesakitan. Lalu Ripley coba membuka airlock. Kondisi itu menyebabkan semua yang berada di dalam tersedot keluar, termasuk Newt. Beruntung ada Bishop yang terluka parah berhasil menahan Newt jatuh keluar angkasa. Akhirnya, alien tersebut tersedot keluar angkasa dan mati. Dan di akhir cerita, hanya Ripley, Hicks, dan Newt yang selamat. Lalu, film pun berakhir. Demikianlah sobat akhir cerita dari film Alien 1986. Sampai jumpa bersama Film Story pada ulasan menarik lainnya. Terima kasih.